Terkait sidang putusan setelah ini Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Putusan setelah di eksepsi ditolak. Jadi saya juga senang kita bisa melihat fakta-fakta di persidangan dengan memeriksa para saksi yang lain nanti. Silakan diikuti terus. Ada lagi pertanyaan? Kalau soal restorasi justice yang di Seperti yang disampaikan hakim tadi, restoratif justice itu dapat dilaksanakan di tingkat penyidikan oleh penyidik, diputuskan oleh jaksa dalam penuntutan, dan oleh hakim dalam persidangan. Bisa saja kita tunggu penyidik sama jaksa belum, mungkin siapa tahu dalam proses persidangan ke depan itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk melakukannya. Kita lihat ke depan, apa betul apa saya omong bohong bahwa ada perdamaian gitu. Kan ada suatu pihak yang menyatakan itu tidak betul, itu dipaksa ya. Nanti kita lihat bagaimana. Asal sama-sama jujur, masih bulan Syawal ini, jangan sampai ada pengkondisi ada. Begitu. Apalagi Pak, nanti sidang depan kan bakal ada Pak PC datang ke sini Pak. Gimana Pak? Tanggapannya doang ketemu. maksudnya kenapa? Ya kan mungkin Sudahlah. Yang lalu sudah berlalu. Jadi kita hormati hukum. Silakan nanti ketemu dan melaksanakan sidang. Yakinlah bahwa saya pribadi maupun yang lain tidak akan melakukan intimidasi, baik pun secara psikologis, tidak ada itu. Buat apa? Ya, kita lihat fakta saja. Ya, kan ini dilihat oleh orang banyak ini. Kita lihat. Ya. Jadi satu hal yang penting, prediksi saya beberapa sidang lalu kan sudah bilang pasti ditolak gitu, ya, pasti ditolak. Ya, setebal apapun, sehebat apapun argumentasi kita dalam eksepsi ditolak, itu fakta. Nah, poin pentingnya adalah ketika ditolak seperti ini, sebenarnya istilah restorasi justice itu mati, bohong, omdo aja gitu. Dan putusan setelah ini harusnya menggambarkan kerumitan penegakan hukum itu disederhanakan. Harusnya nggak ada lagi sidang kalau diterima kita punya ini. Itu satu. Nah yang keduanya, ini satu tanda negeri ini tidak mau aman. Padahal kita berusaha untuk aman dalam arti ini kan persoalannya sara, jelas. Dan tidak ada kepentingan motif apa beliau ini melakukan itu enggak, kecuali menegakkan hukum. Ya. Jadi itu satu hal yang mendasar yang tidak dimengerti. Saya kira begitu. Oke. Satu besar lah. Ya. Kita sebagaimana telah dikemukakan oleh Pak Irjen Napoleon Bonaparte dalam hal ini dia adalah terdakwa, kita akan membuktikan kebenaran materi itu. Dan saya tadi sudah mengemukakan
dari beberapa BAP, keterkaitan BAP dan pokok-pokok peristiwa yang ada. Sebagaimana sesungguhnya telah kami uraikan di dalam pokok-pokok yang kami buat di dalam persepsi. Nanti kami akan buktikan apa yang telah kami buatkan dalam persepsi tersebut. Dan tentunya kami berharap juga apa yang telah dikemukakan oleh Pak Irjen Napoleon Bonaparte, restorasi justice itu tidak berhenti di penyidikan, tidak berhenti di kejaksaan, dan itu juga sampai di tingkat pengadilan. Dan itulah hakikat dari living law yang ada di negeri kita ini. Kultur dan sistem dan budaya hukum kita itu yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti itu. Dan kita sama-sama mengetahui kita ini masih tegak dan masih menjunjung tinggi pada nilai-nilai yang ada pada nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Terima kasih ya. Tadi pertanyaan jawab. Sekarang saya mau ajak pernyataan. Buat orang-orang yang munafik, kapal selam dan cemen, ini hasil kerjamu ya. Puas. Iya. Ya. Selamat Lebaran, bro. Lanjutkan perjuangan. Pak Napoleon, orang munafik di sini siapa Pak yang dimaksud? Yang bersangkutan sudah tahu. Iya. Masya Allah. Ini hasil kerjanya. Iya. Selama ini. Bangga. Bangga ya. Wah. Bukannya bangga, kurang ajar. Ya, insya Allah dalam kesempatan sekarang dakwah siang habis selesai sidang Bapak Napoleon Bonaparte, ya, yang mana ditolak kita punya eksepsinya. Nah, saya mau jumpai lawyernya Pak Yani dengan Ibu Nora dan Ibu Eli, insya Allah, ya. Kita mau bincang-bincang di sini. Assalamualaikum Bang. Mbak Yani, Assalamualaikum, Mbak Nora, Mbak Eli, ya. Pak Andes. Ya. Tadi kenapa Abang nggak masuk ke ruang sidang? Saya telat dan tidak tertib, jubah Jubah kebesaran? Buat masuk ketinggalan. sidang, Saya bilang sama Bu Eli katanya udah ada, taunya orangnya nggak ada. Ya sudahlah, kayak di luar aja. Tapi saya mendengarkan sidangnya kan. Dan terakhir kita melihat eksepsi ditolak. Nah, bagaimana pandangan hukum Bapak Dr. Ahmad Yani yang dimuliakan Allah, Amin. sekaligus Ketua Umum Masyumi, insya Allah. Silakan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi Saya kemana, sini atau sini? semua. Oh semua, oke. Roll ya. Itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Egi. Egy Sujana Channel. Egy Sujana Channel. Egy Sujana Martal. Oh, nggak pakai masalahnya. Egy Sujana Soekarno ya. Oh. Egy Sujana Channel. Egy Sujana Channel. CBM. Cerdas, berani, militan. Tadi memang kita sidang dan kebetulan Bang Egy juga salah satu lawyernya Pak Irjen Napoleon Bonaparte. Tapi tadi memang beliau terlambat lah. Sesungguhnya mungkin macet dan sebagainya. Saya yakin nggak mungkin lupa lah Bang Egy baju kebesaran toga itu. Cuman ya Pak, biasa untuk membahasakan itu, untuk memaniskan bahasa. Pasti di mobilnya jangan-jangan ada 3 atau 4 toga tuh ya. Oke. Tadi gini, memang tadi kita sudah sama dengar bahwa setelah kita mengajukan eksepsi adalah berikutnya hakim menilai eksepsi kita itu. Dan sudah diputus tadi saya lihat. Ya, menilai dan akhirnya penilaian itu dituangkan dalam putusannya. Dan tadi diputuskan dan menolak eksepsi kita. Ada beberapa hal yang tentunya kita boleh berbeda pandangan juga dengan yang namanya majelis hakim. Tapi memang Palu ada majelis hakim toh. Tapi memang ada hal secara formil memang itu menjadi bisa debatable. Kita menganggap bahwa secara formil dakwaan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana dituangkan di dalam KUHP. Tapi hakim kan menganggap bahwa secara formil sudah memenuhi, karena hakim hanya melihat dalam konteks formal. Tidak apa yang dimaksud sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan formil itu tidak hanya semata-mata identitas, ya, alamat, uraian, pasal tidak hanya seperti itu. Sesungguhnya pembuat undang-undang menyantumkan di dalam pasal KUHP. Bang Egy harus tahu, KUHP ini gerakan revolusi walaupun masih banyak kelemahan-kelemahannya, merubah ya kan sistem beracara ya kan yang selama ini kedudukan terdakwa itu adalah menjadi objek. Pada waktu HIR ya kan RBG yang berlaku itu dirubah oleh anak bangsa kita. KUHP ini dianggap karya fundamental
bangsa Indonesia sendiri, anak bangsa, walaupun masih banyak sekali titik-titik kelemahannya. Buktinya ada beberapa gugatan tentang KUHAP itu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, secara material itu nanti kita ya akan apa yang kita kemukakan di dalam eksepsi itu nanti akan kita buktikan. Tapi sudut pandang kita sebagai advokat juga ya, kita udah buat semacam eksepsi, tebal, jelas, detail, beda melumurkan dengan kekerasan itu kan berbeda sekali. Kan harusnya menurut pasal 143 dari KUHAP, dakwaan itu batal demi hukum karena nggak memenuhi syarat itu. Tapi kenapa dikabulkan gitu loh? Itu yang tadi yang saya sebutkan tadi, Maggie, bahwa Majelis Hakim memandang pasal 143 ini dalam pengertian formilnya itu, ya kan? Formilnya itu hanya sebatas identitas, alamat. Kan ada ayat 2-3-nya itu dan lain sebagainya seperti itu ya. Sudahlah, nanti kita ingin membuktikan betul. Apakah itu bisa kita anggap sebagai kekhilafan hakim nggak? Ya nanti kita lihat. Ya kan nanti kita akan lihat. Di mana orang sidang udah diputus? Bukan, nanti kita lihat dalam proses kita akan buktikan di dalam proses pembuktian itu apa yang dikemukakan itu adalah tidak benar. Dan kita senang sesungguhnya. Karena senang bahwa kita ingin membuktikan betul apa-apa yang diucapkan oleh Kece supaya masyarakat publik apa yang dilakukan dan kaitan dan peristiwanya kondisi itu nanti supaya ini menjadi bagus juga sebenarnya. Dengan ini menjadi bagus dan penting sekali, apalagi tadi Napoleon juga menyatakan di akhir tadi ya kan buat orang munafik ya kan buat orang yang dikategorikan ya adalah kapal selam ya, ada 3 tadi, munafik, kapal selam, cemen. Tentunya boleh disebut nggak orangnya? Jangan. Kita kan nggak paham apa yang dimaksud, tapi Napoleon Bonaparte telah memberikan isyarat bahwa apa yang dimaksud dengan kapal selam, munafik dan cemen itu sendiri. Dan menurut kata dia di kalangan dia udah pada tahu. Ya, kita sih sudah dibisikin, cuman kita nggak mau. Kita menyangkut ini pun kondak ya. Oke lah, Bang Egy. Jadi nanti kita akan buktikan dan kita akan pretel bahwa dakwaan, ya kan, dakwaan primer maupun lain sebagainya itu tidak tepat, ya. Dan sesungguhnya jaksanya sendiri ragu-ragu. Apa indikasi jaksa ragu-ragu? Ya di-split kasusnya. Oh, di-split. Antara? Ya kan bagaimana kasus di-split, kasus pengeroyokan itu berarti bersama-sama. Iya, kenapa jadi sendiri-sendiri? Ya, sendiri akan di-split seperti itu. Itu udah batal demi hukum sebenarnya. Ya, nanti kita buktikan. Pasal 170 tidak terbukti. Bahwa kita buktikan bahwa tidak bersama-sama itu nanti itu ya gitu seperti itu. Oke. Salah satunya begitu pandangan Ibu Eli sebagai Sri Kandi dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Begini, ada 2 persoalan yang kita lihat dari hasil putusan tadi, di mana memang kita sangat mengharapkan putusan. Deketin. Terbalik. Ini di atas. Yang ini di atas. Nih. Nah, begitu. Sip. Ada 2 hal yang dalam putusan tadi yang kita lihat, yaitu pertama, kita memang menginginkan sekali putusan sela itu. Namun kita juga menginginkan pembuktian kelanjutannya, di mana seperti senior kita Pak Yani tadi menyampaikan bahwa kalau putusan sela tadi diputuskan, kita ada untungnya, ada ruginya, tidak tahu kejelasan yang sebenarnya. Detail dong, untung apa, ruginya apa? Untungnya tentu persoalan close, ruginya seolah persoalan ini memang sekedar main-main aja, tidak kelihatan kebenarannya. Kenapa? Mungkin menguntungkan jika putusan sela itu dikabulkan oleh hakim, menguntungkan kepada penggugat. Nah, tapi kalau kita lanjut, ini nggak ada penggugat, tuntutan. Ya, tuntutan maksudnya kepada dakwaan. Maksud saya di situ, maaf, itu dakwaannya mungkin menguntungkan dalam dakwaan. Tapi kalau kita lanjut, kita melihat nanti apa yang dikatakan oleh kebenaran itu dari saksi korban. Jadi apa tinjauan kritisnya apa yang tajam? Agar ketika persoalan masuk kepada ranah persidangan, ya, jangan main-main dengan
tentang pasal, tentang penegakan hukum yang benar Dan terutama rasa keadilan. dan rasa keadilan. Jangan mencela-mencela dong tentang pasal. Ini JPU saat ini banyak melakukan hal seperti itu. Ketika dituntut pasal sekian tidak masuk pada substansinya, di dalam persidangan dia robah pasal tersebut. Nggak benar itu ya. Itu gila itu gitu. Terus antara BAP dengan pengadilan JPU juga sering berubah gitu dalam positanya. Jadi untuk itu dalam persidangan kalau hakim dia hanya menerima. Ya. Cuman apakah menerima persidangan itu harus diseleksi, itu harusnya sebenarnya ada. Apakah ini uji kelayakan, Bang? Layak nggak disidangkan? Oke, sekarang suggest, saran ke depan bagaimana? Kan masuk tanggal 17 sidang lagi. Ya, saran kita ke depan pertama minta kepada jaksa penuntut umum agar benar-benar menghadirkan saksi. Dia tadi minta 1 minggu ya, 1 minggu ke depan dia minta. Dan kita juga mengharapkan saksi itu bukan saksi korban aja, ada petugas saat itu, ada banyak-banyak orang yang hadir di situ saat itu, harus dihadirkan juga gitu. Oke, clear. Gini Bang Egy, yang lebih fundamental itu adalah kenapa kita, kalau saya berharap bahwa ini sidang ini berlanjut, ini kan ada pokok persoalan yang paling mendasar. Apa itu? Pokok persoalan mendasar adalah apa yang telah dilakukan oleh KC. Apa yang dilakukan oleh KC? Yang antum lihat apa? Ini kan dia dikualifikasikan, dikategorisasikan, bahkan dia sudah dihukum, yaitu melakukan penodaan dan penistaan agama. 10 tahun. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ingin memberikan pesan betul ya kan, apalagi sekarang tren dunia akan memerangi yang namanya fobia itu. Islamophobia. Itu sudah ada yang namanya CPB. Aneh di Indonesia malah jadi ini makanya ya sudah ada jadi fobia. Udah ada resolusi PBB, sudah ada ke undang-undang X-nya di Amerika, Kanada dan di negara-negara Eropa. Nah, memang di Indonesia ini belum bangun tidur. Ya kan, landscape dunia ini sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Ini kayak ada orang Kira-kira apa penyebabnya itu? kayak model Belum bangun tidur. Iya, bangun kayak Nakamura syndrome. Nah, ini ada teori namanya Nakamura syndrome. Apa itu? Ada Biar masyarakat tahu. Tentara Jepang, ya kan? Nakamura syndrome. Dia kena kalah perang, Ya. lari ke hutan dia. Puluhan tahun. Dia nggak tahu bahasa sana udah berubah seperti itu. Dia masih ngumpat seperti itu. Kayak Nakamura syndrome, atau bisa juga Nakamura syndrome itu, Bang Egy, ada akuarium kan di rumah? Ada. Nah, ya akuarium itu, coba di akuarium itu nanti ada kasih yang besar, kasih skat, kaca skat pemisahnya itu, ya kan? Pemisah. Terus antara ikan yang satu dengan ikan yang lain kan biasanya mereka mau tuh ketemu, tapi karena ada skat yang tidak bisa. Terus sekat itu diangkat, tetap aja nggak berani dia. Skatnya diangkat ya? Udah, itu Nakamura. Nah juga begitu di Indonesia ini, udah nggak tahu bani luar biasa. Bayangkan hari ini Biden dia mengucapkan, ya kan, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri di yang namanya Gedung Putih, dia mengucapkan ayat-ayat Quran yang luar biasa. Itu juga yang namanya Putin dan lain sebagainya. Ini orang di Indonesia malah alergi ya gitu. Nah ini akan digulung ini. Nah oleh karena itu nanti cuaca sudah berubah. Landscape-nya sudah perubahan yang luar biasa. Ini kelompok-kelompok yang masih sekarang ini memproduksi kebencian, penodaan terhadap Islam. Saya mengingatkan Anda, sudah tidak lagi waktunya. Maka logika hukumnya gini, gitu loh. Si KC sudah dihukum 10 tahun. Artinya sudah ada pembenar secara ilmu hukum dia bersalah. Ya ini kan akan juga kita yang peristiwa bersalahnya itu dilakukan oleh Napoleon, melakukan satu tindakan yang dianggap melumuri wajahnya si KC dengan kotoran. Napoleonnya sendiri. Napoleonnya maksudnya. Harusnya begini, itu harus jadi pembenar juga begitu loh. Ya. Gitu nanti kita akan. Nah, sekarang kita lihat Sri Kandi kita Ibu Nora. Silakan berpendapat secara ilmu hukum. Anda juga lawyer yang handal, insya Allah. Insya Allah. Ininya ke depan, yang atas. Kalau karena itu sudah dibahas tadi ya, alasan-alasan yang sisi yang lain. Ya, sisi yang lain. Artinya ini kan sudah diputus
ditolak eksepsi kita. Nah, itu jadi gimana itu? Iya kan? Jadi artinya kita bicara ke depan, walaupun kita kecewa apapun, tapi itu sudah menjadi sebuah keputusan. Jadi kita maju ke sidang berikutnya yang insya Allah hari Kamis kan. Hari Kamis itu agendanya adalah agenda saksi. Nah, di situ kita lihat hakim itu juga sudah memerintahkan kepada JPU untuk wajib menghadirkan saksi korban, dalam hal ini Muhammad KC. Jadi tidak ada lagi alasan bagi JPU nanti untuk tidak menghadirkan apapun alasannya, karena itu sudah perintah majelis hakim. Nah, disitulah nanti akan terlihat terang benderang ya, karena dalam BAP Muhammad KC sendiri dari BAP pertama, kedua, dan sampai BAP terakhir itu konsisten pernyataannya bahwa dia itu dilumuri gitu. Nah, nanti di situ terlihat siapa yang Kenapa ada istilah kekerasan? Nah, itulah yang dilumuri kan belum tentu betul. Kekerasan. Nah, itulah nanti dalam pembuktian ini yang dikatakan oleh Bang Yani tadi menguntungkan kita sehingga masyarakat luas bisa tahu dan terang benderang sebetulnya kasus ini perlu tidak dijadikan perkara di awal, kan begitu. Nanti akan kelihatan. Nah, hakim perlu karena kita ditolak. Itulah artinya, tapi atau apapun nanti di situ akan kita lihat meminta dihadirkan perlu orang, tapi nanti kita mungkin memohon agar menghadirkan. Nggak sisi lain yang Nora sebagai hukum layak gitu, dengan teknis hukum misalkan berarti ada hidden agenda yang bersifat politik barangkali. Oh, kalau gitu Mbak Yani menjawab hidden agendanya. Nanti akan kita lihat saja ada fakta-fakta persidangan, ya kan? Gini. Nggak kaitan dengan cemen, ya betul. Nanti kapal selam. Nanti kan fakta, kita belum tahu itu. Orang-orang munafik. Ya itu. Nanti kita lihat fakta persidangan. Menarik ini. Ya kan? Si KC itu ditangkap kapan? Ya kan? Terus seharusnya kan KC itu press conference, ya kan? Atas peristiwa penangkapan dia itu. Tapi peristiwa itu tidak terjadi. Enggak, karena saya melihat antum kan konsisten bela Napoleon sejak waktu kasus Joko Chandra. Ya. Ada nggak kaitannya kira-kira lebih? Ya, nanti kita buktikan itu. ada jangan terburu nih, supaya pemirsa mengikuti terus. Ya, biar yang jadi kapal selam ini tenggelam betul gitu loh. Supaya ini betul penting nanti akan kita bongkar kapal-kapal selam itu. Dan orang-orang munafik itu. Ya, ada biarkan aja nih. Tapi Bang Hakim mau ini publik nanya nih. Publik nanya gimana? Kan itu kan Napoleon itu kan di ini ya, di tahanan ya melakukan. Iya. Ada polisi yang dituduh melanggar itu nggak sih? Karena kan dalam pengawasan polisi itu. Enggak gini, di tahanan itu Kalau kan di tahanan nggak ada polisi dong. Nah, itu lapas. Bukan dia di rutan. Polisi itu kan ada di luar. Oh, bukan tahanan polisi ya itu kejadian. Enggak, di rutan tetap aja. Di rutan. Tapi kan di rutan itu ada kamar-kamar, polisi yang jaga itu kan di luar. Dia kan nggak boleh masuk. Yang tanggung jawab Kalapas lah. Namanya Kalapas, terus ada yang namanya kepala kamar, itu nanti bisa kita lihat. Setting itu menjadi sangat penting, Bang Edi. Setting peristiwa itu. Kenapa yang saya ini nih Bang Egi, kenapa KC nggak jadi press conference? Biasanya orang ditangkap, ya kan? Polisi kan udah nangkap KC nih di mana-mana. Pasti dia akan mengumumkan ini KC sudah kami tangkap nih dalam proses ini kan. Press conference. Nggak jadi itu hari itu. Oh, kenapa apa peristiwa itu? Kira-kira apa? Kira-kira dugaan terus antum akhirnya bukannya press conference pada hari yang bersangkutan batal dan KC membuat laporan polisi gitu loh. Nah, ini harus kita kaitkan yang tadi pertanyaannya Megi tadi. Iya. Kenapa hidden-nya ada di situ ya? Apa betul kesadaran dari awal KC membuat laporan polisi? Artinya ada pengkondisian si KC suruh bikin laporan. Ya itulah makanya. Kelihatannya demikian. Dari BAP pertama yang saya kemukakan, BAP kedua, BAP ketiga, BAP keempat, KC itu konsisten tetap menyatakan bahwa sesungguhnya nggak ada masalah. Dia dan KC juga sudah bikin surat, jangan dipersoalin itu. Itu yang saya sebutkan tadi. Konsisten dia buat pernyataannya bahwa dia tetap berpendirian pada BAP ketiga, kedua, dan ke-1. BAP ketiga, kedua, ke-1 menyatakan
bahwa persoalan ini sudah dianggap sudah nggak ada masalah lagi. Harusnya demikian ya. Ya, gitu. Tapi kenapa ini Jadi tetap- pasti kaitan dugaannya Nah, kenapa ini benang hijaunya, Ah. kita bukan merah, kita benang hijaunya. Tapi kenapa tetap ini dipaksa? Ada kaitan. Dipaksa betul untuk naik ke pengadilan. Ah, iya. Kenapa tuh? Kurang lebih kenapa? Tidak mengindahkan ya kan yang nama restorasi justice dan lain sebagainya. Itu Dugaannya apa? Itu Sementara, tadi dugaan. mungkin ada 3 yang disebut oleh Napoleon Oh, tadi gitu. gitu loh. Ada apa? Satu Kapal selam, orang munafik, cemen. Satu lagi nanti kita juga minta 3 surat itu yang kita anggap penting, yang justru dalam itu Tadi ya, surat yang dimaksud itu Ya. memang ada di dalam berkas BAP. perkara tapi kecil. ya maksudnya itu Artinya tidak ditonjolkan. Tidak ditonjolkan. Padahal itu apa restorasi justice di situ ya. Yang ditonjolkan seolah-olah Ya, pencabutan, surat pencabutan, jadi laporan pencabutan gitu. suratnya itu sendiri tidak menjadi concern, padahal surat itu memuat bisa menjawab seluruh Dan bagian harusnya gugatan dalam pengertian eksepsi kita Nah. diterima. Kalau kita diterima, memang kita untung plus Langsung selesai. Tapi kita tidak bisa membuka cakrawala yang lebih besar. Ini cara Allah lah ya. Ya, Allah ini. Cara Allah. Ya, apa betul ini si Kece ini? Kalau lihat dari BAP, dari statusnya Kece ini masih beragama Islam katanya. Oh. Tapi kan lihat banyak sudah kita dengar ada beberapa orang yang lari ke Amerika. Iya si Taipudin tuh. Saifuddin Ibrahim. Taipudin. Iya. Saifuddin Ibrahim lah ya. Om Eki, kita jangan mengulangin kayak gubernur yang dulu yang mengucapkan kata-kata kotor. Karena Astagfirullah. kita orang yang terdidik. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Ya kan kita. Ya, kan? ya dia menghina Islam. Ya kita ya apa? 300 ayat harus dihapus. Kurang ajar. Ini ada dari pemirsa nih banyak Apa pertanyaannya? dibacakan. Ya. Mereka semuanya meminta untuk jadikan pengadilan jalanan. Bagaimana tanggapan? Jadi gini, saya Jangan tapi nggak apa-apa. Itu rakyat bilang. Ya nggak apa-apa. silakan kalau rakyat. Maka kita sarankan kepada masyarakat rakyat bahwa gini, kita ini bernegara berhukum. Ya, ada proseduralnya. Tapi kalau peradilan-peradilan ini terus-terus memproduksi ini, jangan salahkan kalau rakyat mengambil jalannya sendiri. Tapi kita sebagai seorang hukum yuris, kita tidak menginginkan itu. Tetap aja sejelek-jeleknya ini tetap kita junjung wibawa yang namanya peradilan ini. Tapi jangan salahkan kalau rakyat Bergerak. Itu haknya rakyat. Haknya rakyat gitu loh. Tapi kita tidak memberikan feel. Jadi bagi yang mau pengadilan jalanan, lakukan saja kalau kalian mau. Tapi restorasi hukum tanggung. Jangan berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Gitu. Ya. Ya, tapi Itu namanya rakyat itu punya namanya social disobedience. Namanya pembangkangan sosial. Ada teorinya. Cuman kita sebagai yuris tetap sejelek-jeleknya aja peradilan, maka kita tetap Harus melalui tetap. peradilan. Oke, itu udah clear. Sekarang dimensi lain. Masumi, saya berharap partai politik yang besar Amin, amin, amin. seperti masa jayanya Dr. almarhum Muhammad Natsir. Sekarang Dr. Ahmad Yani. Kira-kira prospek ke depan Masumi gimana? Kita jadi harus promosikan Jadi ini begini. partai umat Ya, Bang Egy. yang sesungguhnya. Ya, jadi kita sama-sama mengetahui bahwa Masumi itu adalah jawaban. Nah, jawaban dari Jadi pokok persoalan Republik Indonesia ini dalam perkembangannya sejarah. Tidak ada satupun kalau kita mau mengklaim partai yang memberikan jalan keluar terhadap kebuntuan Republik ini kecuali Masumi. Iya. Itu nggak bisa dibantah. Dengan mosi integral ya. Tidak hanya mosi integral, tidak hanya mosi integral. Tak kalah Yang piagam Jakarta juga tuh. tak kalah Bung Karno, Bung Hatta, pemimpin-pemimpin kita ditangkap dan Belanda menyatakan bahwa Indonesia sudah nothing di PBB dan lain sebagainya, Mr. Sarfudin Pronegara menjadi presiden yang kedua dengan Presiden darurat ya. PDRI, Peraturan Pemerintah Darurat Republik Tapi kok nggak dianggap dia? Ya, ini ada penutupan sejarah, gitu kan? Nah, itu. Yang ketiga, Kan Sarfudin itu Pak Masumi tuh. ya, terus apa namanya? Mosi integral Pak Nasir itu tak kalah kita terpecah belah dan akan pecah belah bangsa ini, keluar lagi tokoh Masumi yang namanya Nasir menyatakan mosi integral. Jadi kita ini yang anak biologis, anak ideologisnya Pak Nasir dan Masumi yang paling berhak mengklaim NKRI karena kosakata NKRI itu ada dari Nasir. Itu yang kedua. Kenapa sekarang melainkan cebong-cebong ya, gitu? yang nggak paham dia, ya kan? Yang ketiga, ini solusi yang dibuat Masumi. Iya. Tak kalah Bung Hatta, ini sejarah nih Bang Egy. Iya, Masih ragu kita merdeka itu apa kita pakai uang Jepang apa uang Belanda?
Ya negara merdeka harus pakai uang sendiri dong. Maka lagi-lagi Sapri mengatakan ciri negara merdeka itu punya daulat dengan uang sendiri. Itulah muncul namanya ORI, Uang Republik Indonesia. Siapa yang pelopor utama? Saprodin Pegawai Negara. Oh, Gitu. Ini kita baru sawal ya. Baru sawalan nih. Artinya seolah ada peristiwa apa yang biasanya rally raya. peningkatan. Daripada hari raya itu biasanya pegawai kan mendapat THR, tunjangan hari raya. Siapa yang mencetuskan tunjangan hari raya? Pada waktu Menteri Keuangannya Yusuf Wisono. Ini semua prestasi gemilang yang Dari Mas Sumi. Mas Sumi. Jadi Mas Sumi itu lahir menyelesaikan masalah. Cuman Mas Sumi tidak disukai oleh PKI dan grup-grupnya. Sehingga dia PKI pada waktu itu betul mempengaruhi betul Bung Karno, sehingga Bung Karno berseberangan dengan itu. Udah fakta sejarah. Dulu 3 partai, PNI, sekarang turunannya PDIP dan kawan-kawan lah ya. Kedua Mas Sumi, turunannya pecah-pecah. Ada PKB, ada PKS, ada P3, macam lah itu. ada PAN, nah itulah. PKI kemana? Analisa PKI kemana? Kan udah jelas kalau PKI gak anak-anak keturunannya PKI kan ada di partai, dia udah diakui. Di mana dia? Masuk di PDIP kan? Oh, PDIP. Itu kan pernyataannya si siapa? Rifkat Ciptaning. Bukan, Rifkat itu bukan, si pernyataannya salah satu pimpinan PDIP. Hasto. Bukan Hasto, si kalau nggak salah Arya Bima. Arya Bima. Kalau salah dia. Seperti itu. Ya itu haknya mereka lah untuk menampung seperti itu kan. Ya artinya masyarakat mesti tahu PKI ada di PDIP gitu deh. Itu statement resmi loh. Dan terang menggeliat terus menjadi bahaya laten. Ini masalahnya serius. Nah sekarang ke depan. Nah kembali kita dalam kondisi bangsa kita yang serba keterpurukan dalam berbagai persoalan sekarang yang ada. Kita ini krisis apa? Pertama krisis keuangan jelas nih. Ekonomi kita udah utang ganting nih. Utang kita udah 7.000. Itu utang negara itu 7.000 triliun, belum utang swasta ya? Belum BUMN, nggak swasta kita nggak usah hitung. Oh BUMN. Belum lagi utang yang namanya yang tidak tercatat, ada lagi itu. Katanya total 12 triliun ya? 12.000. Salah seorang anggota DPR bagian keanggaran, ya kan? Itu lebih kurang 17.000 triliun. Masya Allah, 17.000. Artinya dengan 7.000 saja kita sudah tidak lagi biaya APBN kita udah luar biasa, udah timpang luar biasa. Dan dari undang-undang tentang keuangan ini kan harusnya udah di. Tapi kan mereka buat perpu kemarin, perpu 1 dalam rangka Covid. Perpu kan dalam rangka Covid. Cara ngelesar hukum aja. Ya nggak apa-apa, itu kan produk hukum. Perpu itu sudah menjadi undang-undang, tapi undang-undang itu umurnya sampai 2022 ini. Setelah 2022 tidak boleh lagi defisit anggaran melebihi 3%. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi selama 2022 masih boleh. Nah, terus apalagi krisis kita ini yang luar biasa ya kan? Kemiskinan semakin timpang. Luar biasa. Jangankan rakyat bawah. Kawan-kawan kita pengacara, dia sekarang udah banyak yang bergelimpangan. Kantornya tutup, pengacara udah banyak nih. Banyak tutup. Ada banyak loh bergelimpangan. Jadi konsultan tutup, itu banyak sekali. Kawan-kawan saya penjual golongan-golongan menengah juga terhantam nih, apalagi ditambah dengan Covid. Covid ini kan sudah memakan anggaran hampir 1.300 triliun lebih. 1.035 triliun. Ya, hampir 1.000 triliun lebih toh. Awalnya 450 naik dan sebagainya. Terus kemana pertanggungjawabannya itu? Kan sudah banyak kasus-kasus yang ditimpe. Ada kasus bansos dan lain sebagainya. Nah, Mas Sumi lahir untuk menjawab itu. Ya, gitu. Mas Sumi untuk menjawab itu, untuk menyelamatkan seperti itu. Nah, cuma sekarang legalitasnya gimana? Itu penting. Nanti nggak bisa ikut pemilu. Legalitas itu gini, Bang Igi. Nah, supaya jelas ini. Sejak reformasi, ini harus dipahami, perubahan sistem juga mengalami perubahan, landscape politik berubah. Dulu kan ada Dewan Pembina, seolah-olah bahwa pemerintah lah yang punya otoritas dan kewenangan. Sekarang dengan undang-undang partai politik tidak. Cukup bahwa kesadaran masyarakat untuk membentuk partai politik, maka ada kewajiban pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk mencatatkan di dalam yang namanya badan hukum. Nah ini kita lagi dalam proses. Jadi artinya optimismenya bisa lah ya. Insya Allah. Karena batas akhirnya seingat saya Agustus. Iya. Agustus. Jangankan Mas Sumi yang sudah melalui tahapan yang begitu rigid. Karena kita takut ini. Karena kita tahu tidak banyak orang yang ingin Mas Sumi ini hidup kembali. Dukungannya luar biasa. Tapi banyak juga orang yang tidak ingin Mas Sumi ini hidup. Nah, oleh karena itu kita tidak mau memberikan ruang sekecil apapun. Oleh karena itu setiap ada ruang yang bakal menggagalkan, kita tutup dari awal. Makanya kita lalui dengan berbagai ini begitu
sistematis, begitu terstruktur, rapi. Beda dengan partai saya tidak mau nyebut lah. Partai-partai yang ada sekarang yang berubah itu kita nggak tahu kapan mereka muktamarnya, kalau kita jelas itu urutannya, tahapannya, dan kita ikuti semua. Saya sebagai sahabat antum yang sejak mahasiswa dulu berharap sekali dengan Mas kan Sumi. kita sama Om Egi aja waktu kita mau kerja sama partai Om Egi kan kita menanyakan detail toh ini syarat ini syarat ini kan wah ini agak susah kan. Insya Allah partai pemersatu bangsa bisa bersama dengan Mas Sumi. Insya Allah kita bukan pecah-pecah, kita bagi tugas saja. Karena segmennya bisa beda-beda. Oleh karena itu Insya Allah Mas Sumi PPB bisa ikut pemilu. Tapi problem yang serius lagi. Bagaimana kita mau ikut pemilu harus threshold 20%. Nah, bagaimana pandangan Anda? Itu persoalan tersendiri lagi. Ya, gimana itu? Ini memang persoalannya adalah undang-undang itu dibentuk. Saya dari sejak awal pada waktu saya di DPR Om Egi yang menolak yang namanya tidak ada presidensial threshold, parliamentary threshold pun kita tolak dari sejak awal. Karena ini mencabut suara rakyat itu seperti itu. Katanya suara rakyat suara Tuhan. Ternyata pada prakteknya tidak. Nah, oleh karena itu kita tolak yang namanya presidential threshold. Tapi kan di DPR itu bukan berarti benar salah, tapi suara terbanyak. Oleh karena itulah kita berharap sesungguhnya dengan Mahkamah Konstitusi. Kan sudah banyak yang menggugat tapi ditolak semua, bagaimana? Argumen Mahkamah Konstitusi sampai sekarang yang kita tidak pahami. Yang pertama dia menyebut legal standing tidak terpenuhi. Padahal kita partai. Ya, tidak hanya banyak masyarakat dong. Legal standing ini hanya 4 hakim MK yang menyatakan rakyat boleh menggugat. 5 hakim menyatakan tidak boleh sama sekali. Padahal undang-undang itu tidak hanya mengikat partai politik, tapi mengikat rakyat. Nah, namanya undang-undang tidak hanya berlaku untuk partai politik, tapi berlaku pada seluruh Indonesia. Diduga hakim yang 5 itu apa itu? Nah, kita nggak tahu, mungkin cara pandangannya masih cara pandang yang lama kayak gitu. Kita seperti landscape-nya belum berkembang. Belum berkembang. Nah, dalam substansi hanya 2 hakim yang menyatakan parliamentary presidential threshold bertentangan. Karena kita sama-sama kita ketahui itu mensyaratkan di pasal 6 itu hanya di dalam prasanya itu untuk menjadi presiden itu sudah dibuat katup, yaitu hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik. Artinya boleh partai bersama-sama atau boleh satu-satu. Pertanyaannya partai politik mana? Iya, partai politik peserta pemilu yang disahkan udah oleh. Apalagi dengan pemilu serentak sudah tidak makin relevan itu. Ditambah lagi istilah 20%, hitungannya 5 tahun lalu. Ya, itu bagaimana 5 tahun lalu untuk mengukur pemilu ke depan? Itu kan blow on betul. Jadi ada 2, baik tentang kontestasinya sendiri, yang kedua dari pesertanya sendiri. Pada waktu 2019 ada rakyat yang belum memilih. Belum pernah dia menitipkan karena umurnya belum cukup. Iya, gitu. Masih 16 tahun. 16 tahun. Saya udah 20 tahun. Untuk pemilu yang sebelumnya. Itu satu logika yang kedua, partai politik mengalami perubahan. Setiap pemilu pasti ada partai baru yang ikut. Dia belum punya angka. Iya, kenapa harus dibatasi 20%? Artinya dalam satu sistem ketidakadilan terjadi. Padahal asas equality before the law. Nah, ketidakadilan ini kan udah jadi sistem. Yang buat sistem ini namanya Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita nggak gerakan fokus, duduki Mahkamah Konstitusi, kita sikat Mahkamah Konstitusi? Itu memang keahliannya Om Egi. Itu memang keahlian dan itu trademarknya Om Egi, keahliannya Om Egi. Insya Allah. Kita bagi-bagi kerja. Tapi dukung dong. Ya, saya punya gagasan dalam waktu dekat Mahkamah Konstitusi kita akan duduki dan buat perhitungan dengan Mahkamah Konstitusi. Karena Anda blow on. Jadi saya lawan kita ini, Bang Egi. Saya sebagai orang yuris, sebagai penjunjung hak-hak konstitusional, saya akan memberikan dukungan melindungi hak konstitusionalnya Om Egi. Iya. Kalaupun Bang Egi ada masalah nanti saya siap untuk melakukan. Allah Akbar. Insya Allah. Terima kasih. Demikianlah saudara-saudara, insya Allah netizen siapapun yang mendengar Egi Sujana Channel dimanapun berada, jangan lupa like, subscribe, and share. CBM, cerdas, berani, militan. Saya tambah lagi nih Om Egi. Buat penonton AI Channel juga, jangan lupa nontonnya channelnya Om Egi ini juga, ya kan? Iya. Oh, channelnya Om Egi, saya berharap subscribe saya penonton dari AI Channel. Ya digabung dong, masukin nanti. Langsung di cloning gitu.
Ya kita sama-samanya kolaborasi. Ahmad Yani Channel. Sama-sama Ahmad Yani Channel, Sama kolaborasi. Egy Sujana Channel, dan Nyonya Ahmad Yani Channel. Oke. Oke, terima kasih. Heksagonal, segitiga 6 Ka'bah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.